Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, ataupun janganlah sekumpulan orang laki-laki itu merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi orang yang ditertawakan, yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekumpulan kaum wanita itu merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang, dan jangan suka mencela, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil orang lain dengan panggilan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat dari perkara ini, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bagian dari orang-orang yang zalim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Di antaranya adalah orang yang merendahkan orang lain. Satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi, mencela orang Islam itu adalah kefasikan. Mencela orang Islam itu adalah kefasikan. Dan membunuh orang Islam adalah kekafiran. Kadang-kadang kita ini tanpa sengaja merendahkan, meremehkan, mencela kawan kita kadang sambil ketawa-ketawa, sambil guyon-guyon. Padahal dalam Islam itu mencela adalah perbuatan zalim yang dikatakan oleh Nabi sebagai kefasikan. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuk, wala yarmihi bil kufr, illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Apabila ada orang yang mencela ataupun menuduh saudaranya ini dengan fasik dikauni atau kafir dikauni, padahal yang kita tuduh itu bukan orang fasik, bukan orang kafir, maka tuduhan itu sesungguhnya kembali kepada orang yang mencelanya, kepada orang yang menuduhnya. Itulah diantara makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu cela diri kamu sendiri. Nampaknya kita mencela orang lain, nampaknya kita menuduh orang lain. Manakala orang yang kita tuduh itu bukan seperti yang kita tuduh, maka tuduhan itu sesungguhnya kembali kepada kita. Sama dengan kita mencela diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin menuduh seseorang, ingin mencela seseorang, maka perhatikan dulu, apakah betul-betul tuduhan kita
benar. Apakah layak orang itu dituduh dengan kekafiran ataupun dengan kefasikan? Sebab kalau salah maka dia balik kepada diri kita sendiri. Dalam hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu, Anasin qala lam yakun Rasulullah fahisha. Nabi itu diberitahu oleh Anas radhiyallahu anhu adalah orang yang tidak pernah berkata keji. Nabi itu kalau ngomong dia tidak keji perkataannya. Walala'anan, dan Nabi bukanlah orang yang suka melaknat. Wala sababan, Nabi juga bukan orang yang suka mencela. Karena yaqulu indal ma'tabati malahu tariba jabinu. Kalaupun Nabi ingin mencela seseorang, maka cara mencelanya itu sudah ditunjukkan oleh Nabi. Caranya itu dengan bahasa kiasan. Kalau kita ingin mencela seseorang, maka gunakanlah dengan bahasa kiasan. Umpamanya orang itu berbuat satu kesalahan, kita ingin menegur dia atau mengingatkan dia, atau bisa jadi perkataan kita menyebabkan dia merasa direndahkan, sehingga kita melakukan perbuatan yang tercela, menyakiti saudara kita. Contohnya dia masuk masjid dengan kaki kiri umpamanya. Pokoknya dia masuk masjid dengan kaki kiri, ini kan salah. Kalau kita langsung cela dia, kau ini fasik. Nah, kalau umpamanya kita sebut macam itu, maka dia pun akan sakit hati. Dia pun kalau dengar orang lain akan merasa hina. Jadi bahasa kiasannya itu diantaranya apa? Kau ini masuk masjid atau masuk WC. Nah. Ataupun bahasa yang lainnya, masa disamakan masuk masjid dengan masuk WC. Bahasa kiasannya seperti itu. Nabi pun kadang-kadang mencela. Nabi itu pernah mencela seseorang, tapi mencelanya dengan bahasa kiasan. Apa kiasan yang ditunjukkan oleh Nabi? Ngapa dahimu berdebu? Padahal dahinya ini tidak berdebu, tapi otaknya itu kotor. Maksudnya pikirannya itu jelek. Pikirannya jelek, maka Nabi tidak mencela orang ini. Nabi mencelanya dengan cara kiasan. Aku nengok dahi di kau ini berdebu ya. Padahal maksudnya bukan dahinya berdebu, tidak ada dahinya berdebu. Cuman pemikirannya itu sering kotor. Jadi Nabi mencela seseorang dengan bahasa-bahasa kiasan. Ya kita biasakanlah dengan bahasa-bahasa santun, walaupun kita kadang-kadang ya, bekas preman, ataupun kita nih ya biasa pergaulan-pergaulan yang suka mencela, pergaulan-pergaulan yang kasar. Tapi kita mau belajar sebagai orang Islam yang santun. Kata-katanya itu tidak jorok. Dalam hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan satu perkara yang disebabkan karena saling caci mencaci, saling merendahkan. Sami'tu Sulaiman bin Suradin rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istabba rajulani 'inda Nabi faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha ladzabaha anhu alladhi yajidu famtalaqa ilaihi ar-rajul fa akhbarahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awwadz billahi minasyaiton faqala aturabi ba'sun ama jununun ana idhab